Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa wala amma ba'du. Para ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, keluarga besar almarhum al-muflah Ustadzuna almarhum Kiai Haji Ahmad Sofwan Nizami yang sangat saya hormati. Wafatnya tuan guru kita adalah merupakan satu tanda bukti bahwa hidup di alam dunia ini tidak ada yang abadi. Setiap yang punya awal pasti punya akhir. Setiap yang ada permulaannya pasti akan ada penghabisannya. Cepat ataupun lambat, kita pun juga akan merasakan hal yang sama. Malam ini kita bertakziah kepada tuan guru kita. Telah dipanggilnya guru mulia kita, Kiai Haji Ahmad Sofwan Nizami. Hanya orang-orang yang munafik yang tidak merasa bersedih ketika seorang ulama meninggal dunia. Man lam yahzal bimautil alim fahuwa munafik, fahuwa munafik, fahuwa munafik. Bukan hanya kita yang sedih ditinggalkan tuan guru kita. Bahkan Rasulullah memberikan isyarat, apabila mati seorang alim, bakat alaihi ahlus sama wal ard sab'ina yauman. Ketika ada seorang ulama meninggal dunia, maka menangislah itu ahlus sama. Para malaikat pun ikut bersedih dengan wafatnya para ulama. Namun kita tidak bisa menghindari hal ini. Ini adalah sunnatullah. Kalau beliau, saya yakin seyakin-yakinnya, insya Allah beliau husnul khatimah. Habis waktu beliau sepanjang umurnya, mungkin sebahagian besar dari umurnya hanya untuk dakwah. Dihabiskan waktunya hanya untuk umat. Beliau mengikuti jejak daripada tuan gurunya Fadilatul Ustadz Muallim Safi Hadami. Dari waktu ke waktu hanya untuk dakwah, dakwah dan dakwah. Bahkan di akhir hayatnya pun beliau tidak lepas daripada untuk umat. Saya teringat daripada perkataan tuan guru Muallim Safi Hadami. Ketika beliau dalam keadaan sakit, saya pernah datang ke rumahnya. Waktu itu ba'da salatil asar, setelah salat asar saya datang. Saya langsung masuk ke dalam kamar beliau. Kemudian saya pijit-pijit kaki beliau. Di antara sekian banyak yang kami bicarakan, ada satu pertanyaan yang saya pertanyakan kepada Muallim Safi Hadami. Saya bilang kepada beliau, Muallim, mohon maaf, minta izin, minta ridhonya Muallim. Dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam dunia ini, apa yang Muallim takutkan? Apa yang Muallim khawatirkan? Kemudian beliau balik bertanya, kata Muallim, kenapa ente nanya itu Lutfi? Mohon izin Muallim, minta ridhonya. Saya hanya bertanya, apa yang Muallim takutkan dalam hidup ini? Lalu beliau jawab, nggak ada yang ana takutkan dalam hidup ini, nggak ada yang ana khawatirkan dalam hidup ini. Hanya satu yang Anda takutkan, kata Mu'alim,
Ane takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang ditakutkan oleh seorang ulama besar, Muallim Safi Hadami. Beliau takut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Orang yang sudah begitu luar biasa, yang habis waktunya untuk dakwah, yang habis waktunya hanya untuk umat. Bahkan beliau pernah mewakafkan dirinya untuk Islam, masih takut kepada su'ul khotimah. Kemudian beliau pesan, perbanyak minta kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itu yang dipentahkan sama beliau. Minta supaya akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan beliau memberikan gambaran bahwa husnul khatimah itu 3 katanya. Ada husnul khatimah ammah, ada husnul khatimah khassah, ada husnul khatimah khassatil khassah. Ada 3 husnul khatimah ini kata beliau. Yang pertama ada husnul khatimah ammah, umum, dan ini tidak begitu berat syaratnya katanya. Apabila ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian dalam keadaan meninggal dunia dia masih muslim, dia masih mukmin, tidak musyrik dan tidak maksiat, maka insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi levelnya adalah ammah. Namun ada orang yang meninggal dunia lebih tinggi lagi kelasnya, yakni husnul khatimah khassah. Saya tanya kepada beliau, siapa orang itu ya Mu'allim? Orang-orang yang meninggal dunia, yang di dalam keadaan meninggal dunianya bukan hanya dalam keadaan muslim mukmin, bukan hanya tidak berbuat maksiat dan bukan dalam keadaan tidak musyrik, tapi meninggal dunianya dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka orang itu matinya husnul khatimah khassah, meninggal dunia dalam keadaan beribadah. Konon saya dapat kabar tuan guru kita meninggal dunia pun setelah beribadah di waktu malam. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah khassah, satu makom yang sangat luar biasa. Tidak mudah untuk bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan seperti itu. Bahkan Muallim Safi Hadami beliau mengatakan, jangankan lagi beribadah, barang siapa yang mengakhiri hidupnya tidak keluar dari mulutnya kecuali kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, maka orang itu pun juga husnul khatimah khassah, mengucapkan akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah. Banyak hikmah pelajaran yang kita dapatkan dari seorang guru al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Sofwan Nizami. Keistiqomahan beliau dalam ilmu, keistiqomahan beliau di dalam belajar, keistiqomahan beliau di dalam mengajarkan ilmu dan berdakwah, tutur katanya, tingkah lakunya, Masya Allah, tidak bisa lagi kita bayangkan bagaimana betapa mulia akhlak beliau. Malam ini saudara, kita benar-benar merasa kehilangan. Halaman ini jadi terang karena ada cahaya lampu. Dengan lampu ini kita bisa lihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita butuh lampu, kita butuh cahaya, tapi bukan lampu ini, bukan cahaya ini. Lampu ini hanya lampu dunia, dia hanya bisa menerangi rumah kita. Lampu ini hanya bisa menerangi halaman kita, tapi demi Allah, lampu ini tidak bisa menuntun kita untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kita butuh cahaya yang benar-benar bisa menuntun kita dekat kepada Allah, yang bisa mencintai kepada Rasulullah. Dan lampu itu adalah para guru-guru kita, para ulama. Al ulama
masabihul ardi wa khulafaul anbiya wa warasatul anbiya. Ulama adalah cahaya-cahaya yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita semua yang masih ada ini dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan yang sempurna, istiqomah di dalam menyampaikan dakwahnya. Kita masih butuh kepada mereka. Demi Allah, kita butuh kepada mereka. Kita butuh nasihat-nasihat mereka untuk kita supaya selalu dekat kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Tuan guru kita almarhum al-maghfurlah diampuni dosanya oleh Allah dan terima amal ibadahnya, dan insya Allah ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul beliau dengan para guru-gurunya, berkumpul beliau kepada para ulama-ulama, berkumpul beliau kepada para salafus saleh, berkumpul beliau dan bahkan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita, langsung ataupun tidak langsung, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita, bisa membawa kita untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.